warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiana. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya sedang berada di SMP Negeri 16 Tanjung Pinang, di mana di sini saya akan mewawancarai seorang guru yang sangat luar biasa, yaitu yang bernama Asi Trisna Utami. Beliau adalah seorang guru bahasa Indonesia yang sangat luar biasa, dan di sini saya akan mewawancarai beliau. Assalamualaikum Bu. Maaf mengganggu waktunya Bu. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rofiana dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Di sini ada narasumber yang luar biasa di bidang bahasa Indonesia. Boleh diperkenalkan diri dulu, Bu? Oke, saya Asi Trisna Utami selaku guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 16 Tanjung Pinang. Baik Bu, di sini saya akan mencari Ibu sedikit mengenai realitas siswa yang ada di SMP 16 Tanjung Pinang. Langsung masuk pertanyaan ya Bu. Bagaimana Bu proses pembelajaran di SMP 16 Tanjung Pinang dalam pelajaran bahasa Indonesia? Proses belajar ya sebagaimana mestinya ya, karena kan sekarang dari daring ya, karena siswa yang sekarang ini kebetulan saya ngajar kelas 8. Sewaktu mereka di kelas 7 itu kan mereka full belajarnya daring atau dalam jaringan. Nah, ketika mereka di kelas 8, mereka baru masuk ke luring, belajar di sekolah. Jadi proses belajarnya itu berbeda dari yang mereka daring selama setahun dengan mereka yang luring sekarang. Terus karena adanya proses perubahan itu, mereka tuh jadinya lebih pasif ketika belajar luring, karena sebelumnya mereka belajar daring, dan belajar daring itu kan mereka nggak sepenuhnya masuk tuh. Jadi ketika mereka belajar luring, pasif, nggak tahu. Nah, jadi proses belajarnya ya memang berbeda dari sebelum pandemi. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana proses pembelajaran bahasa Indonesia di SMP 16 ini? Apakah Ibu menggunakan media pembelajaran? Tentu menggunakan media pembelajaran. Media pembelajarannya itu berupa PowerPoint, tapi tergantung juga dari materi yang kita ajarkan. Kalau misalnya dari kelas 8 ini kan ada belajar buku fiksi dan fiksi tuh, kita menggunakan media belajar itu dari perpustakaan. Kita menggunakan buku fiksi dan fiksi yang ada, tapi lebih ke PowerPoint sih. Selanjutnya Bu, bagaimana karakteristik siswa di kelas yang Ibu mengajar, kelas 8? Apakah ada perbedaan Bu setiap siswa? Setiap siswa kelas tentu ada bedanya, kan karena bedanya itu juga ketara mana siswa yang aktif dan mana siswa yang pasif. Dan untuk mengaktifkan siswa yang pasif itu kita juga butuh strategi kan, lumayan sulit, tapi dengan cara berinteraksi dan tentunya ada umpan balik. Dari situ kita bisa tahu karakteristik siswa. Bu, bagaimana strategi pembelajaran yang sering Ibu gunakan? Kalau saya itu dari pertanyaan dulu, dengan cara menstimulus mereka. Misalnya nih kita mau belajar buku fiksi dan non-fiksi, yang kita tanyakan dulu, kita stimulus, kira-kira mereka tahu nggak perbedaan buku dongeng, biografi, dan lain-lainnya. Pokoknya saya memberikan pertanyaan dulu, kemudian dari pertanyaan yang saya berikan tentu mereka mencari tahu kan. Setelah mereka mencari tahu, mereka sudah tahu, baru saya kembangkan lagi ke mereka. Itu sih strateginya. Lebih ke mereka mencari tahu dulu sendiri, baru kita bantu. Dan bagaimana metode yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran di kelas? Nah, metode itu kan karena sekarang pada masa pandemi ini proses belajar jamnya itu terbatas nih, cuma 1 jam, yang biasanya itu 90 menit, sekarang jadinya cuma 60 menit, dan tentunya itu sangat terbatas kan, apalagi bahasa Indonesia. Jadi lebih ke metode diskusi itu jarang, jadi ke ceramah aja, lebih ke ceramah demonstrasi. Kalau diskusi per kelompok itu kan memakan waktu yang lumayan, jadi lebih ke
ceramah, tapi dengan cara tadi menstimulus mereka terlebih dahulu, baru kita memberikan penjelasan dengan media yang kita gunakan, PowerPoint atau video tadi. Upaya apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi berlangsungnya pembelajaran? Upaya yang bagaimana maksudnya? Upaya yang Ibu lakukan untuk mengatasi jika ada kendala dalam belajar. Tentu sama tetap memberikan soal, pertanyaan, pokoknya sampai mereka bisa memahami itu sendiri. Tapi kalau misalnya memang mereka ada kesulitan, tentu kita membantu. Tetap ada hubungan antara guru dan siswa kan, jika mereka tidak tahu ya silakan kasih tahu. Kemudian Bu, apakah siswa kelas 8 yang Ibu ajarkan suka menulis atau membaca cerpen seperti novel gitu, cerpen puisi atau apa? Karena suka membaca atau suka menulis? Karena di masa yang kayak gini, jadi sebenarnya kita tuh sebagai guru masih belum kelihatan mereka, karena kan mereka juga ke sekolah dan bertemu dengan kita itu kan terbatas tadi kan waktunya, jadi memang masih sulit menerka-nerka mereka itu lebih kemana. Tapi sejauh ini kayaknya mereka lebih senang ke membaca, karena kalau membaca tadi apa? Baca novel, karena selain itu kan mereka sebelumnya udah pasif nih, jadi untuk berbicara di dalam kelas pun mereka jadinya nggak mau. Jadi kayak mereka lebih suka membaca ke hal-hal yang tidak mau, nggak mau berbicara. Seperti itu. Bolehkah saya melihat tes menulis atau membaca di kelas yang Ibu sedang ajarkan itu? Atau Ibu pernah tes membaca itu untuk para siswa itu? Kalau tes belum ya? Belum pernah tes itu. Belum pernah. Paling kalau misalnya mau masuk ke materi baru, suruh mereka buka buku, mereka membaca dengan cara seperti itu aja. Jadi sekalian kan kita bahasa Indonesia kan membaca, menulis, berbicara, menyimak. Apakah strategi atau metode pembelajaran berpengaruh terhadap keterampilan membaca atau menulis siswa kelas 8? Sepertinya itu berpengaruh, karena kalau misalnya memang dari gurunya sendiri tidak dilatih ke siswa juga tidak tahu kan seperti membaca. Karena selain membaca juga menulis itu banyak sekali siswa yang tidak tahu kata depan itu tulisnya seperti apa, huruf itu apa saja, itu mereka tidak tahu. Jadi memang peran guru untuk hal itu sangat penting. Baik Bu, pertanyaan sudah selesai. Terima kasih atas waktu Ibu dan kesempatan yang sudah Ibu berikan, sangat bermanfaat untuk saya dan saya sampaikan dan sangat berguna untuk teman-teman saya dan saya Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Setelah itu tadi wawancara saya bersama Ibu yang mengajar bahasa Indonesia yang sangat luar biasa dan bermanfaat untuk saya dan bermanfaat juga untuk teman-teman yang lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.